Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang persoalan pertanahan, di mana ada contoh kasus, ada ahli waris yang mempertanyakan tanah warisannya tetapi sudah dikuasai oleh orang lain. Perlu diketahui saudara-saudara bahwa untuk penyelesaian tanah waris, ya, pertama harus memastikan dulu ke desa punya bukti apa. Kalau belum punya sertifikat, ya, artinya kita harus mencari tahu dulu ke desa, ya. Kantor desa mempertanyakan surat-surat tentang tanah yang berkaitan dengan harta waris. Pertama, cari letter C di desa, ya, atas nama siapa itu tanah itu yang awalnya, apakah orang tua, ya, ibu atau bapak atau kakek nenek, ya. Kalau sudah didapatkan letter C di desa, coba minta dibuatkan surat keterangan tanah atau asal usul tanah di desa, ya, yang ditandatangani oleh kepala desa. Setelah data objeknya sudah jelas di desa, ya, baru bikin tentang keterangan waris, ya. Dia harus ada kaitannya dengan tanah yang itu atas nama siapa di letter C. Nanti di surat keterangan waris harus nyambung dari atas nama letter C itu sampai ke ahli warisnya yang sekarang akan melakukan gugatan atau sedang memperjuangkan tanah waris itu. Nah, nanti dibuatkanlah surat keterangan waris, kalau bisa sampai ada penetapan pengadilan tentang ahli waris ini. Ya, kita kalau muslim, ya, agama Islam diurusnya di pengadilan agama. Kalau non muslim bisa diurus di pengadilan negeri. Selanjutnya, kalau kita sudah punya data, baik data objek, ya, terkait tanah, asal usul tanah, maupun data subjek, ahli waris, ya, sampai dimulai dari pewaris yang meninggalkan tanah tersebut sampai ahli waris yang sekarang akan mengurus pertanahan itu. Kalau lebih dari satu orang ahli warisnya, itu tidak harus rame-rame mengurusnya, cukup satu orang saja menguasakan, bikin surat kuasa insidentil kepada salah satu ahli waris, maka bisa mengurusnya. Nah, selanjutnya kita harus pahami dulu dan teliti atau pertanyakan apakah dasar orang tersebut menguasai tanah warisan itu. Ya, kalau ternyata dia tidak punya apa-apa, dia hanya menguasai berdasarkan karena pernah disuruh oleh kakek nenek, ya, ahli waris yang dulu masih ada, suruh menempati untuk mengurus tanah atau pekarangan atau kebun, ya, atau mengurus rumah, berbagai macam alasan, nggak bisa aja. Nah, tetapi dia tidak mau keluar pada saat dibutuhkan oleh ahli warisnya, maka para ahli waris ini bisa bermusyawarah dengan orang tersebut. Bila perlu diberi kompensasi atau bagaimana lah, ada kesepakatan. Kalau dia bersikukuh, kalau itu merasa dia memilikinya, ya, artinya dia merasa memiliki, menguasai atau menempati tanah tanpa hak, ya. Ahli waris bisa datang langsung ke polisi membuat laporan, ya. Karena itu bisa dijerat dengan hukum pidana, ya, menguasai tanpa hak. Nah, kalau ternyata orang tersebut memiliki sertifikat, ya. Ya, contoh kasus kemarin saya kedatangan masyarakat, ya, tanah warisannya sudah dikuasai oleh orang lain. Ketika ditanya apa dasarnya, ternyata dia sudah punya sertifikat, tapi asal usulnya dari mana? Dia mengatakan kalau dulu pernah membelinya dari orang tua yang meninggal, ya, orang tua pewaris, ahli waris. Ya, pada saat membeli, tapi di situ belum lunas, ya, dan mereka tahu, ya, si ahli waris tahu pernah dijual, ya, sama orang tuanya yang meninggal, tetapi pada saat itu baru DP, ya, belum lunas. Nah, ketika ada kesempatan PTSL, ya, program BPN, program pemerintah
yang ada di BPN dengan program PTSL, dia mendaftarkan sertifikat, ya, dan akhirnya terbitlah sertifikat. Dan inilah, ini satu kelemahan. Saya mengkritisi BPN dalam program PTSL. Ini kelemahan PTSL ini, tanpa ada bukti pengalihan hak, apakah itu AJB ya atau hak apapun ya, tanpa ada pengalihan di notaris, itu bisa disertifikatkan ya. Sementara keterangan-keterangan, surat-surat keterangan tanah di desa itu tidak dilakukan seperti prosedur pendaftaran tanah, tidak dilakukan seperti halnya diatur dalam peraturan pendaftaran pertanahan. Nah, ketika mereka sudah menunjukkan sertifikat, ya, saudara ahli waris ini bisa mengurusnya ke BPN untuk mempertanyakan kenapa tanah ini sudah disertifikatkan atas nama orang, padahal mereka menempati itu belum lunas, ya, belum lunas sampai saat ahli waris yang mau menagih, dia tidak bayar karena dianggap sudah selesai, sertifikat sudah ada, ya, padahal utangnya masih ada. Nah, ini bisa karena ya itulah kelemahan PTSL itu. Harusnya ada ahli waris yang tanda tangan dalam surat AJB ya, karena dia tidak ada itikat baik ya, sehingga dia mendaftarkan, ada kesempatan pendaftaran sertifikat melalui program PTSL, sehingga terbitlah sertifikat ya melalui PTSL. Nah, saran saya ahli waris ini datang ke BPN ya, menyampaikan ini surat keterangan ahli waris, ini surat keterangan dari desa ya, tentang asal usul tanah, nah, dan itu belum terjadi jual beli, baru DP dalam bentuk kwitansi ya. Itu bisa difasilitasi oleh BPN. Kalau emang itu belum clear jual belinya, BPN bisa membatalkan sertifikat itu sesuai dengan kewenangannya. Dianggap ini warkahnya tidak lengkap ya, tidak sesuai dengan prosedural yang seharusnya. Maka saya mohon juga ke BPN, kalau ada yang mempertanyakan ahli waris seperti itu, jangan menutupi data warkah, buka di depan ahli waris, biar terang benderang kelihatan kalau ada warkahnya seperti apa, akta jual belinya kalau ada diperlihatkan, siapa yang menandatangani, siapa yang menjual, siapa yang membeli, itu harus jelas ya. Kalau ternyata warkahnya tidak ada, ya BPN harus membatalkan itu tanpa harus BPN mengarahkan ke pengadilan. Nah, kadang-kadang BPN sering kali ya saya menemukan atau mempertanyakan persoalan-persoalan pertanahan seperti ini, BPN selalu mengarahkan silakan gugat di pengadilan. Kasihanlah masyarakat, tanahnya cuma seupil segitu, harus berurusan ke pengadilan. Ketika proses persidangan yang cukup lama dengan biaya yang cukup mahal bagi mereka, kasihan. Nah, ketika menang pun habislah biaya, lebih baik beli tanah lagi kalaupun ada. Tapi kalau uangnya nggak ada sehingga dia tidak bisa menggugat di pengadilan, akhirnya dia menyerah. Kasihan, hak-haknya tidak didapat. Inilah saya mohon juga kepada BPN untuk bisa menyelesaikan di tingkat BPN dengan cara mediasi. Jangan dilempar-lempar ke pengadilan. Ya, karena BPN punya kewenangan untuk melakukan penelitian ulang proses warkah, proses penyertifikatan. Kalau ternyata dia salah, tidak berhak, kembalikan tanah itu kepada yang berhak ya. Saya mohon kepada BPN untuk bisa memfasilitasi itu, menyelesaikan perkara atau persoalan pertanahan ini ya, selama itu bisa ditangani oleh BPN gitu. Itulah tips saya untuk sementara ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ini bermanfaat bagi saudara-saudara, silakan di-share ya kepada siapapun dengan arahan yang singkat ini. Semoga saudara-saudara bisa mengadvokasi sendiri, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga atau tetangga ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe YouTube ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.